Selamat datang di podcast Peduli Lingkungan Hidup. Pergi ke suatu tempat, ke tempat yang lain, mencari tantangan baru, mencari suasana baru, menghilangkan kenyamanan yang sudah dia buat untuk hal yang baru yang belum tentu itu nyaman buat dia. Tapi yang pasti punya pengalaman baru, punya relasi baru, intinya punya hal baru lah, ilmu baru yang dia belum punya sama sekali dulunya. Tujuannya baik, dasar dari dia melangkah juga baik, tapi punya resiko. Mungkin semuanya juga punya resiko. Resiko merantau mungkin memang sudah banyak yang melakukan ini. Tapi saya hanya cerita tentang saya sendiri, bukan cerita orang lain. Ini cerita saya sendiri. Karena pada dasarnya saya tidak pernah merantau sama sekali. Saya tidak pernah keluar dari zona nyaman saya nggak pernah jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, jauh dari lingkungan yang dulunya seperti ini menjadi lingkungan yang baru. Kenal dengan teman-teman yang dulunya seperti ini menjadi teman-teman yang seperti itu. Jauh dari keluarga yang dulunya selalu membantu saya, selalu memperhatikan saya, selalu dekat dengan saya. Tapi sekarang sebaliknya. Memang banyak pelajaran dan banyak pengalaman. Saya tahu gimana caranya memanage uang, caranya membetulkan ini, membetulkan itu, caranya mengantisipasi ini, mengantisipasi itu, bagaimana untuk besok, bagaimana untuk bulan depan. Memanage kehidupan mungkin adalah pengalaman yang baru buat saya, karena dulunya serabutan, tidak ada manage kehidupan karena masih ada keluarga, ada teman, ada yang nolong. Tapi dengan merantau, saya punya hal baru untuk diceritakan, punya hal baru untuk disampaikan ke teman-teman yang mungkin ya memang tidak berguna, tapi mungkin bagi saya itu berguna. Jadi hal pertama yang bukan saya sesali tapi saya rasakan adalah sekarang saya berdiri di kaki saya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang peduli, tidak ada satu orang pun yang menolong jika saya terjadi apa-apa. Karena baru awal kali merantau, dan di tempat saya, di kota saya, tidak ada satupun teman yang ada di kota ini. Jadi saya memang berdiri sendiri. Ya memang tujuan awal mencari pekerjaan, mencari pengalaman, improve skill, dan ya mencari teman-teman yang baru ya. Tapi bodohnya saya tidak memperhitungkan itu semua dulunya. Akhirnya kaget semuanya, di sini kaget, merasa nggak betah, merasa ini salah, merasa ini benar, merasa semuanya saya rasakan. Tapi ternyata semua yang saya rasakan, yang saya eluh-eluhkan, ternyata nggak seberat yang saya pikirkan sih. Ternyata ya merantau ya begini-begini aja gitu. Mungkin hanya perasaan saja, hanya pikiran saja yang akhirnya membuat diri itu berpikir negatif, drop, tidak semangat. Tapi ternyata setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan beberapa bulan di kota orang yang tidak ada sama sekali teman dekat, ternyata ya asik juga sih. Karena ya itu, balik lagi, pengalaman baru, skill baru, culture baru. Jadi banyak hal yang bisa saya sampaikan, bahwa merantau itu nggak semuanya
negatif sih. Karena memang kita akan belajar bagaimana kita itu mandiri. Salah satunya mungkin untuk makan. Saya udah gak bisa lagi bangun pagi atau bangun siang atau bangun sore, keluar kamar langsung ketemu makanan yang sudah disiapkan oleh orang tua kita. Saya harus memanage waktu, memanage perut, memanage otak, dan memanage semuanya dalam kehidupan ketika kita sendiri di kota orang lain juga, dan jauh sekali dari teman-teman dan keluarga. Jadi pada saat awal merantau, itu yang saya rasakan. Bagaimana caranya kita belajar cuci hari ini dan besok harus selesai, besok harus bisa dipakai lagi, karena baju yang kita bawa pasti nggak semuanya, nggak akan bisa semuanya. Dan awal-awal pasti akan melihat kanan kiri bagaimana kondisinya, makan harus bagaimana, harus keluar, tidak ada teman sama sekali. Untungnya terbantu oleh teknologi. Memang teknologi sangat membantu sih buat saya merantau di sini, karena semuanya ada di situ. Entah laundryan, makanan, transportasi, dan lain sebagainya. Teknologi sangat membantu saya. Tapi dalam segi perasaan, teknologi gak bisa membantu saya. Perasaan jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang dulunya setiap malam ngopi, yang dulunya setiap pagi bertemu orang tua, say hello, nyapa adik-adik, yang sore-sore biasanya ngopi, bertemu teman-teman. Sekarang udah gak bisa. Tapi ini awal. Saya sadar ini awal. Jadi memang saya dulunya berpikir bahwa ngapain saya kesini, padahal ya dunia ya gini-gini aja, hidup itu gini-gini aja. Awalnya saya mikir begitu. Tapi kalau saya berpikir seperti itu terus, ya saya nggak punya pengalaman. Saya emang nggak mikir uang banyak, saya nggak mikir bakal sukses di sini, saya nggak mikir itu sih. Yang penting saya punya pengalaman di sini, saya punya teman-teman baru di sini, saya punya ilmu baru di sini. Bagaimana caranya menata hidup ketika sendiri. Cuman itu aja sih mungkin. Memang hidup gini-gini aja, tapi ya kita harus maulah, harus beranilah untuk mengambil keputusan dalam hidup kita sendiri. Dan saya melakukan itu karena dasarnya itu kebaikan, untuk mencari kerja, untuk mencari pengalaman, untuk membantu orang tua di rumah. Karena kalau kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak punya kerja, ya itulah, orang tua emang masih mampu. Cuman kalau nanti sewaktu-waktu orang tua udah nggak bisa menolong kita, mau minta tolong ke siapa kita? Ke teman. Oke lah 1-2 hari ke teman, tapi kan besoknya ya kita pasti nggak enak lah. Dan diri kita juga malu lah, masa nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup di kakinya sendiri. Apalagi kita masih muda, bukan udah tua. Kalau udah tua mungkin oke-oke aja lah, orang maklumi. Fisik masih fit, kenapa enggak? Jadi mungkin itulah cerita merantau saya pertama kali. Jadi emang teknologi nggak bisa menolong rasa sih, menolong perasaan saya yang kangen, yang biasanya gini gak bisa gini, biasanya masakan orang tua yang begitu enaknya gak bisa lagi dirasakan. Tapi Tuhan selalu menolong saya. Jadi memang benar, di saat sendiri
di saat gak punya temen, di saat gak punya keluarga, di tempat yang jauh, ya teman saya ya Tuhan. Semua yang kita rasakan ceritanya ke Tuhan. Semua yang saya alami, punya masalah, baliknya ke Tuhan. Inti dari ceritanya ya tetap sejauh-jauhnya kita melangkah, entah itu negatif atau positif, baliknya tetap kepada Tuhan. Mungkin kesimpulannya, seburuk-buruknya kita akan pasti selalu ingat Tuhan sih. Sekafir-kafirnya kita sih, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, ketika kita senang mungkin saya malah melupakan Tuhan. Tapi ketika saya sendiri, saya malah dekat sama Tuhan. Mungkin ini hal lain lah, Tuhan memberi pelajaran bagi saya mungkin. Jadi kesimpulannya, untuk merantau jangan asal gas lah, jangan asal oke, jangan asal melangkah, tapi harus dipikirkan. Memang nggak usah difikirkan terlalu berat-berat lah ya, tapi difikirkan bagaimana di sana, bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisinya, bagaimana ekonominya nanti. Mungkin itu yang harus difikirkan, tapi tidak usah terlalu berat-berat, nanti Anda malah nggak akan melangkah gitu. Mungkin itu sih cerita saya pada awal-awal saya memutuskan untuk merantau jauh dari keluarga. Intinya, apapun yang kalian langkah, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian putuskan untuk melangkah dan keluar dari zona nyaman kalian, saya yakin itu gak akan sia-sia, gak akan merugi kalian. Pasti ada hal baru yang kalian belum ketahui dulunya, sekarang kalian tahu. Ada hal baru yang dulunya kalian gak tahu, sekarang akhirnya kalian tahu. Dan yang pasti, hidup di kakinya sendiri itu ternyata gak sesulit itu sih. Oke teman-teman, terima kasih.